Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal computer science atau ilmu komputer menggunakan metode Minecraft. Computer science atau ilmu komputer merupakan ilmu yang mempelajari tentang komputer dan komputasi baik secara teori maupun aplikasi praktis. Di computer science atau ilmu komputer, siswa akan dikenalkan pada inti dari ilmu komputer dan konsep pemrograman komputer serta berpikir komputasi. Computer science tidak bisa lepas dari istilah coding. Coding atau pengkodean bisa juga disebut dengan pemrograman komputer, di mana coding ini merupakan bentuk berkomunikasi dengan komputer. Kode menginstruksikan komputer untuk melakukan berbagai tindakan, sehingga menulis kode cara untuk membuat serangkaian instruksi. Layaknya manusia, bagaimana mereka berbicara dengan manusia yang lain itu menggunakan bahasa yang berbeda. Begitu pula dengan komputer, mereka menggunakan bahasa pemrograman. Di dalam Microsoft MyCode ada 3 bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah block-based coding, di mana ini merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipelajari, seperti potongan puzzle. Yang kedua adalah Python. Python ini merupakan bahasa pemrograman yang lebih modern, gunakan lebih sedikit kode daripada bahasa pemrograman yang lain. Yang terakhir adalah JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang berbasis teks, menggunakan huruf, angka, dan simbol. Dan JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang paling terkenal di dunia. Berikut adalah contoh dari penggunaan bahasa pemrograman dalam MyCode. Kita lihat di sebelah kiri itu block-based programming, di mana bentuknya seperti puzzle dan untuk pemula ini sangat mudah. Python dan JavaScript ini hampir mirip, sama-sama ada indentasi, cuman bedanya ada di cara penamaan dan simbol yang digunakan. Sebagai contoh di sini yang JavaScript menggunakan kurung keriting, curly braces, tapi kalau di Python tidak. Kalau dilihat di sini untuk penamaan di Python itu menggunakan tanda underscore, sedangkan di JavaScript tanpa tanda underscore. Untuk penggunaan bedanya adalah kalau Python ini kebanyakan digunakan untuk pengembangan aplikasi, termasuk untuk tujuan saintifik, bisa juga digunakan untuk web development. Sedangkan JavaScript ini kebanyakan digunakan dalam pengembangan web atau web development, untuk membuat front end dan back end, juga untuk pengembangan mobile apps atau aplikasi di smartphone. Nah, sekarang kita berkenalan dengan Minecraft Agent. Di dalam Minecraft Education Edition ada karakter yang kita sebut dengan agent, di mana karakter ini akan muncul di dekat pemain ketika kita meluncurkan code builder. Karena di dalam Minecraft sebenarnya yang kita program atau yang kita coding adalah agent. Agent ini memiliki nama sesuai dengan nama playernya, nama kita sebagai pemain. Misalnya sini ada saya, Aulia, jadi itu Aulia R Agent. Nah, agent ini bisa membantu player melakukan banyak hal di dalam Minecraft, tentu saja setelah kita memprogram si agent. Belum kita memprogram agent, baiknya kita memiliki flowchart programming atau diagram alir, di mana flowchart ini merupakan diagram yang mewakili algoritma dari program yang kita buat. Cara bacanya dari atas ke bawah, dan flowchart ini menggunakan bentuk dan anak panah tertentu, di mana setiap bentuk ini memiliki makna. Flowchart ini membantu memvisualisasikan langkah-langkah di dalam sistem, baik input, output, maupun loops. Jadi sebelum kita menulis kode, kita bisa menggunakan diagram flowchart yang berisi langkah-langkah dari algoritma program kita. Dan flowchart ini membantu kita mengevaluasi apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang
tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Apa saja simbol dan makna dalam flowchart programming? Yang pertama, bentuk terminator. Terminator ini fungsinya adalah untuk menunjukkan awal atau akhir suatu konsep atau suatu prosedur. Yang kedua, bentuknya rectangle. Rectangle ini berbentuk persegi panjang, menunjukkan proses operasional dari program kita. Yang ketiga, itu disebut dengan dokumen atau laporan berupa printout. Yang keempat, bentuknya diamond. Ini berarti decision, keputusan atau subpoint. Biasanya bentuk ini berupa pertanyaan dengan jawaban yes atau no. Bentuk berikutnya adalah berbentuk jajar genjang. Ini menunjukkan data input dan output. Contoh input misalnya feedback dari pelanggan, output misalnya desain produk baru. Simbol berikutnya berbentuk lingkaran. Nah, ini kita sebut dengan on-page reference atau konektor. Ini menghubungkan alur dalam halaman yang sama. Bentuk berikutnya adalah off-page reference atau off-page konektor. Ini untuk menghubungkan alur dalam halaman yang berbeda. Dan yang terakhir adalah flow atau anak panah. Ini menunjukkan arah alur dalam suatu prosedur atau konsep. Berikut adalah contoh flowchart membuat secangkir teh. Bisa dilihat, yang pertama adalah terminator. Di sini start dan end, ini bentuk terminator. Kemudian prosesnya berupa rectangle. Contohnya adalah fill kettle with water, put kettle on stove. Nah, ini. Kemudian yang warna hijau ini bentuk diamond, ini menunjukkan decision. Dan anak panah yang biru menunjukkan arrow atau aliran.